Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa zuwazihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sadaqallah. Para sahabat channel Terindah semuanya dimanapun kita semua berada, semoga selalu sehat dalam keadaan walafiat juga dimanapun kita semua berada. Semoga apa yang menjadi keinginan kita, apa menjadi cita-cita kita selalu senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada sahabat semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kalkulasi atau hitungan-hitungan politik untuk 3 orang capres dan cawapres yang akan berkompetisi di pemilu 2024 nanti, di mana kita telah mengetahui bahwa pasangan yang 3 orang ini adalah capres. Yang pertama Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, kedua adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, dan yang ketiga adalah Prabowo Subianto dengan Gibran, anaknya Jokowi. Oke, di sini saya akan mengulas secara sederhana sejumlah survei yang telah dilakukan oleh beberapa surveyor atau lembaga survei bertaraf nasional untuk Indonesia, di mana kita telah mengetahui sepak terjangnya selama beberapa kali pemilu di negeri kita ini. Tentu survei adalah merupakan suatu cerminan daripada apa yang dikehendaki oleh rakyat terhadap apa yang disodorkan oleh para surveyor tersebut. Yang disodorkan oleh para surveyor di sini adalah 3 orang pasangan capres dan cawapres yang akan berkompetisi di pemilu 2024 nanti. Capres dan cawapresnya itu tentu dengan responden-responden yang berbeda, dengan metode yang tidak terlalu jauh berbeda, karena surveinya biasanya untuk survei ini dilakukan dengan cara sebenarnya cukup sangat sederhana, hanya untuk mengetahui apakah masyarakat ingin atau akan memilih seseorang apakah tidak, karena tidak diberikan mereka keleluasan untuk memilih yang lain, dan mereka hanya disodorkan oleh para surveyor untuk 3 pasangan capres dan cawapres tersebut. Jadi di sini saya akan menyebutkan ada 4 lembaga survei. Yang pertama adalah LSI, kemudian Indikator Politik, kemudian LSI Deni GA, kemudian keempat adalah Poltreking. Jadi keempat lembaga survei ini melakukan survei yang untuk periode-periode yang berbeda, di mana tentu kita sebagai masyarakat hanya bisa menyaksikan hasil daripada survei tersebut. Apakah kita akan terpengaruh dengan lembaga survei tersebut, apakah tidak, itu diserahkan kepada masyarakat. Tentu sekali lagi saya ingatkan bahwa lembaga survei hanyalah sebatas hitungan-hitungan saat ini dan masih akan berubah. Terlebih lagi ada beberapa persentase daripada responden yang tidak menjawab. Oke, sebelum kita mulai, silakan untuk like, subscribe bagi yang belum, dan juga berilah komen-komen apapun komen yang akan Anda lakukan di sini. Kemudian sebutkan juga dukungan Anda, siapa daripada capres dan cawapres ini yang akan Anda pilih pada pemilu yang akan datang. Dan silakan jawab di kolom deskripsi berikut ini di YouTube saya ini. Oke, lembaga survei yang pertama yaitu daripada versi LSI, Lembaga Survei Indonesia. Lembaga survei LSI ini dia membuka atau melakukan 2 kali survei, 2 periode dalam jangka waktu yang cukup singkat. Yang pertama periode tanggal 2 hingga 8 Oktober tahun 2023. Yang periode kedua dia melakukan pada tanggal 16 hingga 18 Oktober. Artinya hanya dalam jeda 1 minggu dia melakukan survei lagi. Dari LSI Indonesia ini periode Oktober 2023 kita dapatilah bahwa masyarakat yang akan memilih Anies dan Caimin yaitu sebesar 23,5%. Sementara yang akan memilih
Ganjar dan Mahfud sebesar 33,1%, kemudian Prabowo dan Gibran sebesar 36%. Kemudian yang tidak menjawab sebanyak 7,4%. Jadi kita lihat di sini bahwa periode pertama LSI melakukan survei Prabowo Gibran ini menempati urutan yang pertama, diikuti oleh Ganjar Pranowo dan diikuti pada ranking ketiga adalah Anies Baswedan. Sekali lagi periode pertama dilakukan pada tanggal 2 hingga 8 Oktober 2023. Kemudian LSI juga melakukan survei untuk yang periode kedua, yaitu pada tanggal 16 hingga 18 Oktober. Pada periode yang kedua ini saya akan sebutkan di sini responden yang dipakai atau yang dipilih adalah 1.229 responden. Dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak yang sudah divalidasi dan di screening tentunya. Margin of error-nya diperkirakan sebesar 2,9%. Ini umum dilakukan seperti itu. Dan tingkat kepercayaannya adalah 95%. Dari hasil survei LSI yang kedua ini, yaitu lagi-lagi Anies Caimin menempati 19,6%, posisi terakhir daripada 3 capres dan cawapres ini. Kemudian di posisi selanjutnya adalah Ganjar dan Mahfud menempati 26,1%, menempati posisi kedua tertinggi. Kemudian posisi tertingginya tetap Prabowo Gibran sebesar 35,9%, dan yang tidak memilih ketiganya masih cukup besar, yaitu 18,3%. Pada LSI ini tetap menempatkan Pak Prabowo menjadi urutan pertama dengan kisaran 35 hingga 36%. Diikuti oleh urutan kedua yaitu Ganjar dan Mahfud MD 33 dan 26%. Kemudian tetap di urutan ketiga Anies Baswedan dan Cak Muhaimin Iskandar. Itu merupakan lembaga survei LSI. Apakah mereka subjektif, apakah objektif? Kita tidak perlu menelusurinya lebih banyak. Ini hanyalah gambaran angka-angka di atas permukaan saja. Kita tidak tahu dan kita tidak mengusut apakah LSI itu dibiayai oleh pemerintah atau oleh siapa ataupun siapapun, itu terserah kepada mereka. Saya hanya menyajikan dan kita yang menentukan untuk memilihnya. Kemudian untuk yang versi indikator politik. Pada versi indikator politik ini dia hanya melakukan 1 kali putaran saja untuk surveinya, yaitu periode tanggal 2 hingga 10 Oktober tahun 2023. Di mana versi indikator politik ini, lembaga survei ini menggunakan margin of error-nya tetap 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Dan melibatkan responden sebanyak 1.200 responden dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Apakah 1.200 itu telah melibatkan? Ya, tentu kita memberikan kepercayaan yang tinggi kepada lembaga survei untuk mewakili. Apakah terwakilan itu telah mewakili apa tidak, tentu mereka ada hitungan-hitungan secara metodologisnya. Kita hanya menyajikan dan kita hanya melihat di mana posisi daripada capres dan cawapres yang nanti akan kita pilih. Pada versi indikator politik kita melihat di sini, yaitu urutan pertama Prabowo Gibran dengan menempati 37,5%. Kemudian diikuti urutan kedua Ganjar dan Mahfud sebanyak 32,2%. Lagi-lagi urutan ketiga Anies dan Muhaimin berada pada 22,7%. Dan yang tidak menjawab sebanyak 7,7%. Lagi-lagi dua lembaga survei ini menempatkan Ganjar Pranowo pada urutan yang kedua, Prabowo Subianto dan Gibran pada urutan pertama, dan lagi-lagi Anies Baswedan dan Muhaimin pada urutan yang ketiga. Versi yang ketiga yaitu versi LSI Denny JA yang melakukan survei ini beberapa bulan yang lalu, yaitu
periode 4 hingga 12 September 2023, di mana kita mengetahui pada saat itu Prabowo dan Gibran belum dipasang-pasangkan, dan di sini telah muncul Prabowo Gibran pasangan ini pada saat September 2023. Nah, di sini mungkin kita perlu ketelitian dan kehati-hatian terhadap lembaga survei LSI DNIJI ini, karena kita mengetahui Pak Prabowo Gibran itu baru dideklarasikan di Oktober ini, tanggal 25 Oktober. Sementara survei yang dilakukan olehnya adalah 4 hingga 12 September sudah memasangkan Prabowo dan Gibran dan menempati posisi 39,3%. Mahfud Ganjar 36,9%. Anies Mohaimin menempati 15,0%. Dan di sini ternyata Denny JA habis, tidak ada tersisa siapa yang tidak memilih. Jadi dari 100% responden, sebanyak 1.200 responden itu ternyata semuanya memilih melalui metode multi-stage random sampling. Menempatkan Prabowo pada Gibran. Yang perlu kita ketahui bahwa pada saat September itu Prabowo Gibran belum berpasangan sebagai capres dan cawapres, tapi melalui surveinya ini telah menempati posisi yang paling tinggi. Ya, kita sama-sama perhatikan saja bagaimana kemungkinannya, dan kita hanya melihat daripada jumlah-jumlahnya saja. Apakah dia subjektif atau objektif, itu kita yang bisa melihatnya, kita bisa menyaksikannya, dan kita minimal kita mengetahui di mana posisi capres dan cawapres yang akan kita pilih. Kemudian versi yang keempat adalah versi poll tracking yang juga dilakukan pada tanggal 3 hingga 9 September tahun 2023, di mana daripada poll tracking ini telah juga menempatkan ada Prabowo Gibran, di mana kita tahu 3 bulan September itu Gibran dan Prabowo belum berpasangan, tapi mereka sudah memasang-masangkan secara simulatif mungkin ya. Dan dari hasil versi surveinya poll tracking menempatkan yang urutan pertama adalah Ganjar dan Mahfud sebanyak 31,6%, kemudian diikuti Prabowo dan Gibran sebanyak 30,7%, dan diikuti oleh Anies dan Imin 18,4%, dan yang tidak menjawab adalah 19,3%. Masih terlalu tinggi bagi orang yang tidak menjawab. Jadi jumlah responden yang dilakukan oleh versi poll tracking ini sebanyak 1.222 responden di 38 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi para pemirsa channel Trinidad semuanya, dari hasil hitung-hitungan lembaga survei tersebut, kita sudah melihat kecenderungan daripada lembaga survei tersebut atau kecenderungan daripada orang Indonesia siapa yang akan dipilih menjadi presiden dan wakil presidennya. Dan lagi-lagi hasil survei ini tidak bisa kita menjadikan patokan bahwa dialah yang bakal menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia. Setidaknya melalui lembaga survei kita bisa mengira-ngira, atau kita mungkin bisa memberikan suatu keputusan yang berbeda untuk beralih dukungan kepada siapa yang lebih sedikit. Dan banyak lembaga survei yang telah terbukti juga pada calon yang diurutkan pada urutan paling akhir, ternyata begitu kontestasi pemilihan justru dia yang memenangi daripada pemilihan umum tersebut. Dan begitupun sebaliknya, pasangan yang dinyatakan telah menjadi pemenang pada survei-survei mereka, ternyata dia terjungkal ketika pada pemilihan umum yang real. Jadi ini bisa saja terjadi karena hanya sekitar 1.200 atau 1.600 responden yang dipakai, dan itu apakah menentukan apakah tidak, tentu metodologinya sudah diikuti secara akademis. Tetapi setidaknya kita sebagai masyarakat umum, kita bisa melihat di mana posisi capres dan cawapres yang akan kita dukung. Dan juga bagi kita semua, tentu kita coba menghindari daripada apa yang dinamakan dengan money politik, dan kita berusaha sekuat tenaga bagaimana dari capres dan cawapres yang akan kita usung itu yang akan memenangi kompetisi Pilpres di tahun 2024
nanti. Dan begitu pun sebaliknya. Pada 14 Februari 2024 juga akan ada pemilihan anggota legislatif. Tentu para anggota legislatif ini tidak melakukan survei-survei di masyarakat, akan tetapi melalui channel ini saya mengajak kita semua untuk memilih para calon-calon legislator kita yang benar-benar berkualitas, yang benar-benar yang akan memikirkan rakyat ke depannya, dan juga benar-benar Anda yakini bahwa dia akan amanah dan dia akan istiqomah untuk kebaikan bersama dan untuk maju secara bersama-sama. Pilihlah mereka yang terpercaya, pilihlah mereka yang menurut Anda memang benar-benar jujur. Dan apabila ada incumbent yang akan mencalonkan diri lagi, tentu para pemirsa bisa melihatnya, bisa mengetahuinya selama mereka menjalani masa aktifnya, apakah mereka bermasyarakat, apakah mereka benar-benar memperhatikan kita sebagai konstituennya, apakah tidak. Kalau dia maju lagi, tentu kita mempunyai cara tersendiri, mungkin untuk punishment, atau mungkin apa yang akan kita lakukan untuk tidak memilihnya lagi, agar mereka tahu bahwa rakyat memang benar-benar punya suara, dan rakyat memang benar-benar mengutus para anggota legislatifnya untuk menjadi perpanjangan tangan daripada apa yang menjadi keinginan masyarakat semua. Terlebih lagi bagi kalangan akademisi, tentu dengan nalar Anda, dengan cara berpikir Anda yang lebih daripada masyarakat biasa, tentu pilihlah yang berkualitas, ajalah orang-orang sekitar Anda yang kira-kira bisa Anda bawa untuk memilih orang-orang yang berkualitas, yang benar-benar akan mementingkan kepentingan bersama, dipilih secara murni tanpa ada money politik di dalamnya. Dengan demikian, para legislator yang dipilih secara murni, secara ikhlas, tentu dia akan bertanggung jawab secara murni dan juga secara ikhlas untuk mementingkan kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan dirinya, karena telah memberikan sesuatu kepada masyarakat ramai, karena masyarakat ramai juga memintanya. Dan kita coba hindarkan tahun 2024 ini politik-politik yang bertransaksi tersebut, kita coba hindarin. Kita telah mendapat pengalaman yang begitu banyak, money politik terjadi di negeri Indonesia secara masif, dan beginilah kondisi kita. Mudah-mudahan ke depan kita Indonesia bisa lebih baik, lebih sejahtera dan lebih damai sejahtera khususnya. Dan para anggota legislatif yang Anda pilih, yang menjadi konstituen, yang menjadi calon Anda untuk Anda pilih menjadi legislator, tentu tetap Anda kawal, Anda bersamai mereka agar benar-benar duduk sebagai anggota legislatif itu bertanggung jawab secara horizontal dan juga secara vertikal. Tanggung jawab kepada sesama manusia, khususnya konstituen yang memilih mereka, dan juga bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanggung jawab nanti hingga akhir kelak. Demikian, saya hanya menyajikan daripada hasil-hasil survei lembaga survei. Apakah ini akan merubah pilihan Anda, apakah tidak, itu saya serahkan kepada Anda semua. Pilihlah orang-orang yang berkualitas, pilihlah orang-orang yang cerdas untuk memimpin negeri ini, bukan orang-orang yang beringas, bukan orang-orang yang beringas yang sangat haus untuk memenuhi kekayaan mereka sendiri dan kelompoknya khususnya. Demikian video singkat ini, semoga bisa memberikan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.